Ada beberapa risiko-risiko yang mesti harus menjadi perhatian juga, menjadi antisipasi. Karena kan dari awal saya sudah menyampaikan program adaptasi mitigasinya ini harus jelas gitu. Contoh misalnya, ketika nanti terjadi bencana alam, kapal karam membawa LNG gitu. Kalau dia sampai kebalik, gitu. Nah terus nanti kalau sampai kebakaran, nah LNG ini kan sangat ditakuti oleh pariwisata gitu. Ketika didengar aja pembangunan LNG, pariwisata udah mulai ancang-ancang bahwa dia akan mulai menghindar, bahkan akan tidak datang lagi ke objek itu gitu. Nah belum lagi kita berbicara 3 ekosistem yang penting di kawasan pesisir laut. Yang terpenting pertama adalah mangrove gitu. Kedua padang lamun, ketiga ada terumbu karang. Nah ketiga ekosistem ini tidak boleh diganggu gitu. Ketiga itu menjadi ekosistem pesisir dan laut. Serangan punya mangrove, Denpasar, Bali punya mangrove. Nah kalau mangrove-nya ini juga gitu, kalau sampai beralih fungsi, ya siap-siap aja bahwa Denpasar ini akan banyak ancam gitu. Karena ketika mangrove hilang, pertama kecepatan angin gitu, akan menghantam rumah-rumah penduduk karena tidak ada yang membenteng gitu. Mangrove di kawasan Tahura kan sebagian besar di sisi timur gitu. Kalau angin timur yang datangnya dari arah tenggara, angin yang dari Australia itu bisa aja mengancam kenyamanan, keselamatan dari rumah-rumah yang ada di kawasan pesisir. Nah mangrove ini penting untuk dijaga ekosistemnya karena berdampak terhadap kesehatan, nilai kesehatan bawah laut seperti padang lamun dan terumbu karang. Pentingnya apa? Curah hujan yang tinggi tidak sampai dia nanti los ke laut gitu, karena sudah dihalangi, dibentengi oleh mangrove ini. Sampah-sampah juga begitu, akan disaring, difilter oleh akar-akar mangrove sehingga tidak sampai ke laut, sehingga hewan laut, ekosistem laut bisa hidup lebih tenang, bisa berkembang biak dengan baik gitu. Kalau mangrove-nya sekarang beralih fungsi, ada kehidupan di sana manusia gitu. Berarti kan tidak namanya kawasan lindung. Apa fungsi kawasan lindung? Untuk menjaga keutuhan dari perkembangan hutan mangrove itu. Nah, kalau ada hunian, kalau ada kegiatan manusia, nggak usah berbicara munafik, pasti akan terjadi perampasan, pemotongan alih fungsi. Bisa aja puing-puing bangunan dibuang, nanti kotoran dibuang, menutupi akhirnya mangrove bisa secara pelan-pelan diganggu habitatnya, kehidupannya. Nah disitulah pentingnya bagaimana terumbu karang bisa hidup baik kalau mangrove-nya tidak dijaga dengan baik. Nah kalau contoh sekarang hal real yang sudah terjadi, kan setiap warga negara yang melakukan kegiatan pelestarian undang-undang wajib melindungi. Nah terus bagaimana dengan yang merusak? Kan dia harus kena sanksi gitu. Karena kan ada aturan Menteri Lingkungan Hidup, kalau merusak 1 nanam 10 misalnya gitu. Tapi ketika dirusak 1, tanamnya di mana gitu. Itu kan harus ada ganti tukar guling. Ini harus jelas juga gitu. Tidak hanya sekedar dialih fungsikan gitu. Tapi bagaimana tidak mengurangi gitu daripada kawasan itu manfaat yang penting gitu. Oke lah, kita kurangi luasannya, tapi manfaatnya luar biasa gitu misalnya untuk lingkungan, bukan untuk manusia gitu. Misalnya manfaatnya sekarang hutan luasnya di Bali Selatan misalnya 10 hektar. Ketika diberi di Bali Utara misalnya 100 hektar, tapi manfaatnya di mana untuk Bali Selatan? Kan harus kembali manfaatnya kepada tempat itu, bukan ke tempat lain. Ini yang penting gitu. Kan kadang-kadang kita salah membandingkan, ketika dikasih kompensasi lebih luas, tapi manfaatnya orang lain gitu. Manfaatnya kan harus dikembalikan kepada masyarakat atau alam itu, tempatnya sendiri. Karena kalau tidak dikembalikan manfaatnya kepada alam itu, ya siap-siap aja menerima kehancuran gitu. Nah itu sih kalau menurut pandangan saya tentang bagaimana alam melakukan proses-proses seperti ini, hingga kami di Serangan harus tetap bisa menjaga keutuhan tanah Serangan.